Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu puasa Ramadan. Tapi kita nggak akan bahas aturannya ya. Kita mau coba bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih manfaat puasa itu buat kita? Baik yang kita sadari maupun yang nggak kita sadari. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, semua ini tuh berawal dari sebuah pemikiran yang simple banget. Apa sih sebetulnya arti puasa buat kita? Ini kan bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Apa dampaknya ke diri kita, ke pikiran kita, dan bahkan ke hubungan kita sama orang-orang di sekitar. Nah, inilah yang mau kita jelajahi. Jadi, apa aja sih manfaat-manfaat puasa yang sering kita dengar itu? Nah, biar lebih gampang, kita akan lihat dari 3 sisi yang berbeda. Dari dalam diri kita, lalu ke kesehatan fisik dan mental, sampai ke dampaknya ke lingkungan sosial. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari akarnya dulu, yaitu dimensi spiritual. Karena ini bukan sekedar ritual tahunan loh, anggap aja ini sebuah perjalanan ke dalam diri, buat melatih kesabaran, memperkuat batin, dan menemukan kembali fokus hidup kita. Kunci utamanya itu ada di konsep sabar atau disiplin diri. Dan ini lebih dari sekedar nahan lapar loh. Ini adalah latihan mental buat ngendaliin hawa nafsu, ngendaliin emosi, dan memperkuat keteguhan hati kita. Bisa dibilang inilah fondasi dari semua manfaat spiritual yang akan kita bahas. Nah, latihan disiplin diri ini ternyata punya hasil yang nyata banget. Kemauan kita jadi lebih kuat, itu udah pasti. Terus, empati kita sama orang lain, terutama yang kekurangan, jadi lebih terasah. Pikiran juga jadi lebih jernih buat merenung dan berdoa. Dan yang paling penting, kita jadi lebih gampang buat bersyukur atas hal-hal kecil yang mungkin sering kita lupakan. Oke, dari kekuatan batin, sekarang kita geser sedikit ke bagaimana puasa itu mempengaruhi pikiran dan tubuh kita. Ternyata, manfaatnya nggak berhenti di level spiritual aja. Puasa juga bisa bawa kejernihan pikiran dan ngasih kita kesempatan buat ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Coba deh kita bayangin, sehari-hari kita tuh sering banget hidup pakai mode autopilot kan? Nah, puasa ini seolah-olah neken tombol jeda. Tiba-tiba kita jadi lebih sadar sama setiap tindakan kita. Kapan kita makan, apa yang kita ucapkan. Ini tuh benar-benar kayak latihan mindfulness yang super intensif selama sebulan penuh. Jadi, anggap aja ini sebagai kesempatan buat neken tombol reset. Dengan kita memutus rutinitas harian yang biasa, kita jadi punya ruang buat ngeliat lagi kebiasaan-kebiasaan kita. Gimana sih hubungan kita sama makanan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan di depan layar? Nah, ini momen yang pas banget buat nata ulang itu semua. Menariknya, perjalanan yang rasanya sangat personal ini justru punya kekuatan komunal yang luar biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya, kita nggak berpuasa sendirian. Ada sebuah ikatan yang terbangun di dalamnya saat kita menjalaninya bersama-sama. Prosesnya itu ngalir secara alami banget. Dimulai dari kita semua punya pengalaman yang sama, yang secara nggak langsung udah nyatuin jutaan orang. Terus, diperkuat lagi pas momen buka puasa bareng, yang nimbulin semangat berbagi. Sampai akhirnya, ibadah berjamaah yang ngikat semuanya jadi satu kesatuan yang kuat. Nah, dari sini, kita bisa lihat gimana semua elemen itu saling menopang satu sama lain. Praktik yang dijalanin bareng-bareng jadi fondasi utamanya. Tapi, hubungan sosial, kepedulian lewat amal, dan persatuan spiritual, itu semua adalah pilar-pilar yang bikin komunitas ini jadi solid banget selama bulan Ramadan. Sekarang, mari kita coba satukan semua kepingan puzzle ini. Soalnya, pada kenyataannya, semua manfaat yang udah kita bahas tadi, spiritual, mental, dan sosial, itu tuh nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Mereka semua saling terhubung. Nah, ini dia intinya. Ini bukan sekedar daftar manfaat. Coba deh pikirin, disiplin spiritual itu mempertajam pikiran kita. Pikiran yang lebih jernih bikin kita lebih mudah berempati. Dan empati itulah yang memperkuat ikatan sosial kita. Jadi semuanya itu terjalin jadi satu kesatuan yang utuh. Dan pertumbuhan ini terjadi secara seimbang. Kita bertumbuh sebagai individu, spiritualitas kita jadi makin dalam, dan di saat yang bersamaan, ikatan kita dengan komunitas juga makin menguat. Gak ada satu aspek yang lebih dominan dari yang lain. Semuanya berkembang bareng-bareng. Mungkin kutipan ini bisa merangkum semua yang kita bahas dengan sangat indah. Puasa adalah latihan membebaskan jiwa dengan mendisiplinkan raga. Jadi, ini bukan soal hukuman buat raga, tapi justru soal pembebasan untuk jiwa. Sebagai penutup, coba deh renungkan sejenak. Dari semua manfaat yang udah kita obrolin, apakah itu disiplin diri, kejernihan pikiran, atau kehangatan komunitas, manfaat mana sih yang paling berkesan buat Anda secara pribadi? Terima kasih banyak sudah menemani saya dalam penjelajahan kali ini. Sampai jumpa